Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang ANOVA dua arah dengan metode SPSS. Nah, berikut adalah contoh soal yang sama dengan hitung manual yang pernah saya lakukan. Langsung saja kita masuk ke aplikasi SPSS-nya. Nah, yang pertama kita klik pada variable view. Kemudian di bagian name kita tuliskan tingkat ekonomi. Dan di bawahnya kita tuliskan tingkat usia. Yang terakhir adalah kesehatan masyarakat. Bagian desimal kita ubah semuanya menjadi 0. Kemudian pada bagian label kita tuliskan ulang tingkat ekonomi. Di bawahnya kita tuliskan usia. Di bawahnya lagi kita tuliskan kesehatan masyarakat. Selanjutnya kita bisa masuk kepada bagian value. Yang atas kita tulis 1, yang bawah kita tulis mampu, kemudian kita add. Kemudian yang kedua kita tulis cukup mampu, kita add. Kemudian yang ketiga kita tulis kurang mampu, kita add. Kemudian oke. Selanjutnya di bawahnya kita bagian value kita tulis 1. Kemudian di bawahnya kita tulis anak-anak, kita add. Kemudian yang bagian kedua kita tulis remaja, kita add. Kemudian bagian 3 kita tulis dewasa, kita add. Kemudian bagian 4 kita tulis lanjut usia, kita add. Kemudian kita oke. Selanjutnya kita klik data view. Pada bagian ini bisa kita rapihkan. Selanjutnya bisa kita buka data yang sudah ditulis tadi di Word. Di sini bisa kita pindahkan ke SPSS-nya. Kemudian kita paste ke bagian kesehatan masyarakat. Di bagian tingkat ekonomi kita tulis kode 1 yang menunjukkan bahwa dia mampu. Kemudian di bagian usia kita tulis kode 1 yang menunjukkan dia anak-anak. Kemudian selanjutnya kita copy kembali. Kemudian kita paste. Di bagian usia kita tulis 2 yang menunjukkan dia remaja. Kemudian di bagian tingkat ekonomi kita tulis 1 yang menunjukkan dia mampu. Begitupun selanjutnya. Kemudian selanjutnya kita klik menu analyze. Di bagian menu analyze kita bisa klik descriptive statistik, kita pilih explore.
Kemudian bagian kesehatan masyarakat kita masukkan ke dependent list, tingkat ekonomi ke factor list, dan tingkat usia ke factor list. Kemudian pilih plots, kita checklist bagian non, kemudian bagian itunya kita hilangkan, kita checklist, kita continue, kemudian kita oke. Nah, di sini kita bakal melihat hasilnya. Kemudian untuk menyimpulkan kita bisa buka Word. Untuk yang pertama kita perlu menguji uji normalitas. Nah, pada uji normalitas, jika nilai sig lebih besar dari taraf signifikan, artinya data sudah normal. Nah, di sini bisa kita lihat nilai signifikan yang tertera itu menunjukkan sudah lebih dari 0,05, yang berarti bahwa data ini sudah berdistribusi normal. Nah, selanjutnya kita perlu menguji uji kesamaan ragam. Nah, di sini uji kesamaan ragamnya bisa kita copy di bagian di SPSS. Pada bagian kita bisa buka menu Analyze, kemudian kita buka menu Explore di situ. Di bagian tingkat ekonomi kita masukkan ke bagian kesehatan masyarakat, kita masukkan ke dependent list, tingkat ekonomi ke faktor list, dan tingkat usia juga kita masukkan ke faktor list. Kemudian kita pindahkan tingkat ekonomi dan tingkat usia ke itu. Kemudian kita klik Turki, continue, kemudian kita klik menu. Pada bagian ini kita centang bagian homogeneity, kita continue, kita oke kan. Nah, di sini bakal muncul hasilnya. Di bagian ini, di bagian Liven Test of Quality ini bisa kita copy untuk menjadi uji kesamaan ragamnya tadi ya. Nah, di sini. Nah, pada noisy di sini tertera bahwasannya nilainya itu lebih dari 0,05, berarti data antar kelompok itu bernilai sama. Selanjutnya kita perlu menguji tabel ANOVA. Nah, di tabel ANOVA ini kita bisa buka SPSS-nya kembali. Kemudian kita bisa copy bagian test of the tweet, kita pindahkan ke Word. Nah, pada bagian SIG ini ada nilai yang kurang dari 0,05 pada tingkat usia. Artinya bisa kita tarik kesimpulan bahwa karena SIG kurang dari 0,05 pada faktor tingkat usia, maka pada faktor tingkat usia memberikan perlakuan yang berbeda terhadap faktor tingkat kesehatan masyarakat. Kemudian langkah selanjutnya kita perlu mencari post-host test. Nah, ini bisa langsung kita lihat pada SPSS. Kita bisa copy bagian multiple ini pada tingkat ekonomi. Kita copy. Nah, di sini bisa kita lihat pada bagian sigmanya. Itu pada kolom anak-anak, bagian remaja, itu dia nilainya kurang dari 0,05. Dan pada kolom remaja pada bagian lanjut usia itu juga terdapat nilai yang kurang dari 0,05. Kemudian pada kolom lanjut usia di bagian anak-anak juga terdapat nilai yang kurang dari 0,05. Maka dari itu bisa kita tarik kesimpulan bahwasannya
terdapat perlakuan berbeda antara remaja dan anak-anak, kemudian anak-anak dan lanjut usia. Kemudian yang terakhir kita perlu mencari pada faktor ekonominya, varietas tingkat ekonominya. Nah, ini juga kita bisa langsung copy dari SPSS. Di bagian multiple complaints ini kita copy. Kemudian pada nilai yang tertera, itu tidak ada nilai yang kurang dari 0,05. Maka bisa langsung kita tarik kesimpulan bahwasannya seluruh data itu tidak terdapat perbedaan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.